soal yang mini soccer itu mini gimana soccer. awal ceritanya? Jujur saya juga nggak apa ya, belum bisa pastikan apa sih yang jelas gitu maksud tentang coaching, tapi intinya mungkin ada hubungan sama mini soccer, mungkin membantu sih kayaknya, membantu. Ya. Jadi bukan peran Tapi mini soccer utama kan atau peran penting. bukan PSSI itu ya, apa Football Seven Federation apa gitu. Iya, setahu saya juga bukan di naungannya PSSI, PSSI. beda memang. Dan juga banyak yang mempertanyakan tuh selama 5 tahun kok Coach Shin belum bisa bahasa Indonesia juga. Dia Oke. ada berusaha untuk belajar bahasa Indonesia nggak sih, Cik? Ada. Tapi karena tua mungkin agak sulit ya kayaknya. Oke. Coba, maksudnya itu kan nggak jadi kendala menurut saya. Karena gunanya penerjemah itu memang untuk translate. Biar tidak ada masalah komunikasi. Oke, coachnya belajar nih, udah bisa. Coba misalnya belajar 5 tahun. Seberapa bisa coba kira-kira? Iya, susah ya. Mungkin bisa ya, tapi seberapa bisa? Apakah bisa Lancar. selancar saya mungkin? Dia berapa tahun di Saya udah Indonesia? 17 tahun di sini. 17 tahun. Coach Shin juga dikaitin sama klub Indonesia, Cik. Ini ya. Di sini kota ini ya. Iya, di kota ini. Kota ini. Persija. Iya. Nggak usah kota ini, sebut saja. Iya. Kirain nggak boleh ya. Apa-apa. Karena ada ngomongnya belum sebut jadi Sebut. kirain nggak boleh. Persija. Persija. Apalagi Persija kan sekarang kan disponsori oleh Hyundai ya, salah satu sponsornya Hyundai. Korea kan. Nggak ada hubungannya sih sebenarnya. Iya. Dikait-kaitin aja ya terus. Ini kan cocok logi aja. Iya, betul. Siapa tahu bisa Iya. ini gitu kan. Iya, benar. Apalagi Persija kan kalau seandainya, ini ada yang ngomong juga, salah satu pundit ya, ada yang bilang ke dia bahwa orang Persija mempertimbangkan Coach Shin Taeyong untuk jadi pelatih musim depan kalau seandainya Persija gagal juara musim ini. Coach Shin pernah ngomong nggak dia kalau seandainya ada klub Indonesia yang nawarin atau gimana, yang dia mau nggak kira-kira? Belum, setahu saya. Karena saya bukan agen Coach Shin juga. Iya. Kan? Jadi setahu saya sih belum ada tawaran, setahu saya. Salam olahraga, senang sekali gue Abdul Haris bisa kembali menyapa teman-teman semua dalam Sikat Tipis. Dan seperti biasa gue tidak sendiri, kali ini gue ditemani oleh Jetro. Sehat, Jet? Sehat, Wise. Alhamdulillah. Nah, kali ini kita punya tamu yang spesial, Jet. Ini tamu dulu selalu menemani di mana Coach Shin Taeyong berada. Tahu dong siapa? Tahu dong. Siapa lagi kalau bukan JJ? JJ. Terima kasih, apa kabar? Alhamdulillah. J, sehat, J? Sehat. Alhamdulillah sehat. Sekarang kesibukannya apa, J? Setelah bukan berpisah sih ya, artinya Setelah keluar dari iya, timnas. Apa, J, kesibukannya? Sekarang ada usaha kecil-kecil. Sama ada Resto itu YouTube ya? juga ada. Resto ya ada kayak itu hal kecil juga sih, memang usaha kecil. Sama ada Usaha ini juga nggak sih kalau nggak salah ingat? Apa tuh? Lapangan mini soccer gitu? Enggak. Bukan ya? Bukan lapangan tapi kamera AI. Astaga, ya lupa. Kamera AI mungkin. Gara-gara ngeliat Instagramnya kan sering main bola juga. Oh iya. Memang. Oh, masih main juga, J? Oh, ya memang suka main bola juga. Suka main futsal, mini soccer gitu. Masih kontak-kontakan sama Coach Shin Taeyong? Iya dong. Setiap kesini pasti ketemu. Nah, ini kan banyak kabar-kabar seliweran tentang Coach Shin Taeyong, J. Ada yang bilang, yang terbaru nih, ada yang bilang Coach Shin Taeyong mulai didekati lagi oleh PSSI. Walaupun belakangan akhirnya terkuak bahwa Coach Shin Taeyong menangani timnas mini soccer katanya ya, di salah satu kejuaraan di Italia katanya. Itu gimana ceritanya, J? Kalau dihubungi kembali dari PSSI sih Belum ya? mungkin ya. Nggak tahu. Kenapa nggak mungkin? Gimana emang pendapat ini abang-abang gimana nih? Coba kira-kira Iya. mungkin kah? Gini. Enggak, yang awal ini aja dulu soal yang mini soccer itu Mini gimana soccer. awal ceritanya? Jujur saya juga
nggak apa ya, belum bisa pastikan apa sih yang jelas gitu maksud tentang Coach Shin, tapi intinya mungkin ada hubungan sama mini soccer, mungkin membantu sih kayaknya, membantu. Ya. Jadi bukan peran Tapi mini soccer utama kan atau peran penting. bukan PSSI itu ya, apa Football Federasi Seven Soccer. Federation apa gitu. Iya, setahu saya juga bukan di naungannya PSSI PSSI. beda memang ya. Iya, bukan di bawah naungannya FIFA juga setahu saya sih. Ya itu kan istilahnya mungkin kayak fun soccer doang kali ya. Iya, Fun mungkin football saya ya, nggak fun ngerti ya. Soalnya sampai katanya ada Piala Dunia juga gitu katanya kan. Iya betul. Iya. Tapi memang betul nggak ada di bawah naungan PSSI. Tapi memang ada nggak sih, Dek, apa namanya, orang-orang PSSI yang kontak-kontak Coach Shin yang sepertawan JJ? Kontak sebentar dari pemain, ada yang dari pengurus. Pengurus dong. Pengurus maksudnya. Kalau pemain lu pasti kontak-kontakan nggak masalah kan. Kalau pengurus selama ini sih belum pernah ada sih. Belum pernah ada ya. Kayaknya belum pernah ada ya. Nggak tahu ya lewat orang lain, tapi lewat saya sih belum pernah ada. Nggak tahu lewat orang lain. Soalnya banyak isu seliweran, Je. Kabarnya banyak exco gitu ya. Ini saya dengar beberapa sumber banyak exco yang masih menginginkan Coach Shin untuk kembali. Oh, ini info A1 kah? Ya, walaupun bukan sebagai pelatih timnas senior ya, karena iya. pelatih timnas senior sekarang sudah ada Coach John Herman. John Herman. Ya, mungkin kembali untuk menangani timnas-timnas kelompok umur nih. Gitu. Itu Jaja pernah dengar begitu nggak, Jay? Dengar sih dengar. Saya juga kan lihat Instagram dan TikTok kan banyak apa berita beredar gitu kan. Ya nonton sih, lihat sih ya. Tapi sampai sekarang lewat saya sih belum pernah ada ya. Ya. Jadi cuma hanya rumor saja mungkin menurut saya. Tapi nggak tahu, mungkin bisa aja lewat orang lain disampaikan ke coaching, kan saya nggak tahu juga. Kira-kira kalau seandainya muncul tawaran-tawaran itu lagi gitu, Jay. Ini menurut JJ kalau ini. Pribadi lah, pribadi. Menurut pribadi JJ. Kira-kira Coach Shin bakal terima nggak? Bukan menurut pribadi coaching ya, Iya. tapi menurut pribadi saya. Iya kan? Jadi menurut keyakinan saya. Menurut keyakinan saya Bakal terima nggak Coach Shin? tergantung tawarannya. Mungkin syaratnya pasti akan lebih banyak, lebih detail lagi dari sebelumnya harusnya. Kan pernah kejadian yang Iya. sulit diterima sebenarnya. Iya. Ya semua orang tahu lah ya maksudnya. Dan mungkin itu yang diperkuat mungkin secara detail isinya mungkin. Mungkin ya. Ya makanya kan isu-isu itu banyak orang kan masih belum move on ya, karena apa yang Coach Shin berikan untuk timnas Indonesia ini sangat luar biasa juga. Sebetulnya kalau di mata JJ sendiri seperti apa sih sosok seorang Sintayong ini? Menurut saya. Saya pengen dengar dulu dari bener abang-abang bagaimana. baru saya bisa jawab juga kan maksudnya. Seperti apa maksudnya sosok Di balik layar lah, istilahnya di balik layar. layar timnas Indonesia nih. JJ waktu itu kan dipilih Coach Shin tahun berapa tuh, J? tahun 2000 akhir ya? Iya, akhir 2019. Akhir 2019. Betul. Kok bisa JJ yang dipilih? Dari mana JJ kenal sama Coach Shin? Saya doang yang kenal, coach mah nggak kenal saya. Tapi waktu itu ada teman translator yang kasih kerjaan freelance, translate 3 hari untuk bantu translate pelatih baru. Oke. Jadi itu harus diskusi tentang kontrak lebih detail dan lain-lain. Sampai hari ketiganya itu harus tanda tangan kontrak. Jadi saya bantu itu. Dan di situ ya mungkin Coach Shin juga melihat saya juga pernah main bola sebelumnya, jadi mengerti bola dan juga suka bola, dan masalah translate juga selama diskusi sama PSSI itu nggak ada masalah. Jadi mungkin Coach Shin juga oke dan PSSI juga ya oke. Jadi akhirnya saya lanjut terus.
Oke, Ya. kan setelah terpilih kan di mana ada coach Shin selalu ada JJ. tuh. Iya. Di mana ada coach Shin selalu ada JJ gitu. Iya, itu di depan kamera, di depan layar mungkin. Itu ibarat perangko tuh. Iya. Selalu nempel mulu. tuh. Kalau udah ngelihat, kalau pokoknya udah nggak bisa dipisahkan lah Nggak bisa bahasanya. dipisahkan Iya, soalnya kan tuh. di lapangan golf kan nggak ada kamera kan. Jadi saya nggak ada di situ. Jadi kalau di lapangan bola kan wartawan datang, jadi Iya. kamera ada, jadi makanya saya kelihatan terus. Padahal saya bukan istrinya, saya bukan pacarnya juga. Jadi saya nggak bisa nempel terus gitu. Padahal jadi ya gitulah. Waktu pertama kali ketemu coach Shin tuh ngelihatnya gimana? Lihatnya, saya awal-awalnya kan nggak terlalu balap dekat gak? juga. Tapi setelah udah freelance selesai, tesnya pertama di Cikarang, saya lihat orangnya disiplin dan tegas. Tegas ya. Dan fair aja sih orangnya. Oh gitu ya. Iya. Tapi emang Korea, orang-orang Korea tuh begitu ya karakternya. Oh, untuk yang pernah olahraga, sports yang apa ya, secara profesional itu pasti disiplin, keras. Soalnya saya juga kan yang merasakan di Korea pas main bola, jadi benar-benar dulu memang sering ada kekerasan juga, Oke. kekerasan parah. Dan senioritas juga parah, jadi kita benar-benar harus nurut walaupun beda umur 1 tahun gitu, kayak gitu. Dengan senioritas itu ya. Senioritas Oke, oke. sangat keras sih. Nah, selama jadi asistennya coach Shin tuh ada nggak momen paling menegangkan tuh, Dik? Selama mendampingi beliau? Momen paling menegangkan, aduh tegang banget gitu. Paling menenangkan, Menegangkan. menegangkan, Menegangkan. paling menegangkan itu pas pertandingan lawan Timor Leste kayaknya. Timor Leste? Eh, Lawan di Timor Bali. Leste? Iya. Lu Timur Leste. Lawan Timor Leste. Itu apa itu? Karena SEA Games kan? bukan, itu uji coba pas Covid sih waktu itu di Uji Bali. coba yang pertama itu ya? Iya, waktu itu kayaknya 2 kali pertandingan lawan Timor Leste di Bali. Seingat saya itu. Dan pertandingan pertama itu pemain-pemain pada lengah. Oh, yang kebobolan duluan ya? Kebobolan duluan dan hampir kebobolan lagi kedua di babak pertama. Tapi untungnya ditepis sama Nadeo waktu itu. Akhirnya 1-0 selesai di babak pertama. Dan setelah babak pertama selesai, semua masuk ke ruang ganti. Nah, di situ Coach Shin benar-benar marahnya itu marah banget. Karena pemain ya maksudnya secara FIFA ranking, secara skill, secara kemampuan pasti Jauh. dong di atas Timor Leste dong, Indonesia itu. Di bawahnya Indonesia. Ya, iya dong, pasti dong. Tapi kok bisa kalah dan hampir kemasukan lagi kan 2-0 gitu. Ya, jadi coachnya marahin mereka biar mereka bisa fokus dan sadar gitu sebenarnya. Jadi waktu itu memang sangat tegang juga situasinya waktu itu. Soal marah-marahin berarti misalkan kayak ya buat yang orang-orang yang agak-agak awam sih, maksudnya kayak nerjemahinnya juga kalau misalkan kayak coachin ya nerjemahinnya juga harus Gimana tuh cara terjemahinnya? Awalnya memang apa ya, kan belum terbiasa ya, maksudnya biasanya kan kayak translate hal-hal biasa yang nggak perlu kita Pakai membuat ekspresi situasi gitu tegang ya. ekspresi Iya, gitu. iya. Jadi biasa aja, tapi Coach Shin waktu itu marah juga sama saya, maksudnya ya maksud saya marah, kamu kok nggak marah gitu translate-nya. Jadi harus ikut gitu emosionalnya gitu. Jadi akhirnya saya ikut juga gitu jadinya. Jadi saya marah juga tetap kalau misalnya mereka marah, dan lama-lama jadi kayak terbiasa juga. Oh ini membuat saya jadi marah juga. jadi ikutan. Jadi ikutan. Jadi lebih dapat gitu jadinya. Jadi saya juga harus di dalam suasana yang tegang begitu. Saya juga jadi dapat emosional itu. Jadi saya juga ikut marah gitu. Itu sih. Soalnya kan kalau nggak tahu ya, kan kayak ngelihat orang nerjemahin kan kayaknya nggak lucu gitu. Udah kayak coaching, ya, no, tiba-tiba nerjemahinnya, lu jangan begini, jangan begini. Kan kayaknya kayak kayak nggak sih kayak pemain kalau misalkan nerjemahin kayak pemain, gimana? Makanya jadi merasa dari pihak pemain merasa kayak jadi nggak tegang gitu. Jadi kan coaching kan marah buat mereka fokus. Kebaikan juga Iya, kan. kebaikan pemain juga gitu. Jadi saya juga belajar untuk ikut emosinya ya Coach Shin sih sebenarnya waktu itu. Nah, sebetulnya seberapa sering Coach Shin marah kepada pemain? Sebenarnya nggak sesering itu ya sebenarnya. Maksudnya di media kan kelihatannya kayak Coach Shin tuh marah mulu gitu kayaknya. Tapi sebenarnya enggak, maksudnya Coach Shin tuh marah ketika
ada pemainnya nggak disiplin atau staff yang nggak disiplin, termasuk saya juga gitu maksudnya. Jadi yang penting kita ikutin peraturan yang ada dengan baik dan intinya kita disiplin, apalagi janji, tepat janji, kita nggak akan dimarahin dan coaching juga biasa aja gitu dan malah suasananya seru kalau coaching gitu biasanya. Marahnya cuman marah yang emang di situ harus dimarahin gitu lah ya. Maksudnya Gitu. kayak, iya. Jadi membuat tegang biar pemain lain pun sadar kalian nggak boleh begini. Gitu. Jadi dijadikan contoh yang tidak baik buat pemain lain gitu. Jadi kayak gitu sih. Nah, waktu coachin di stop oleh PSSI kan itu isu yang berseliweran karena salah satu alasan yang dikemukakan kan masalah komunikasi itu, Je. Bahwa komunikasi kita kan di timnas Indonesia itu ada orang Indonesia yang berbahasa Indonesia maksudnya, orang yang berbahasa Inggris ya kan ya. Jangan salah ngomong. Orang Indonesia, maksudnya orang yang berbahasa Indonesia, orang yang berbahasa Inggris dan Betul. pelatihnya asal Korea. Betul. Ya, itu kan artinya ada 3 di situ kan Betul. ya. Malah ada 4. Ada 4. Kan ada yang berbahasa Belanda. Iya, ada yang berbahasa Iya, Belanda. iya. Tapi kan bahasa Inggrisnya bisa dong pasti. Memang banyak pemain yang bisa tapi Ada juga yang nggak saya dengar bisa semua, tetapi nggak sejago orang-orang sana, orang-orang yang bisa berbahasa Inggris. Siapa yang nggak yang bisa? Soal itu gue baru tahu Maksudnya tuh, Je. bisa sih bisa semua. Maksudnya kan bahasa bola juga kan ya maksudnya umum. Ya, Jadi, kalau Elkan Bagot sih pasti bisa dong. Elkan Bagot Dia, bisa. Istilahnya besar gede di Inggris kan. Betul. Justin pasti bisa, Justin Hafner ya. betul, tapi pemain-pemain yang mungkin warga negara Belanda bisa semua, tapi maksudnya Nggak terlalu. ya kalau lebih lancar. detail sana kan beda katanya. Iya, iya. Saya dengar sih begitu. Nah, itu kan terkendala masalah bahasa katanya, komunikasi. Komunikasi katanya nggak lancar karena coachin belum 5 tahun belum bisa bahasa Indonesia gitu. Nah, menurut lu, Je, dan lu juga sebagai orang yang mentransfer kan, yang istilahnya menerjemahkan kan, Oke. merasa tertuduh nggak, Je? Enggak sih. Enggak ya? Enggak ya, karena kita nggak pernah ada masalah. Tapi maksudnya kan udah berjalan 5 tahun nih. Iya. Tapi kenapa tahun ke-5 baru dipermasalahkan? Kan selama 4 tahun itu nggak masalah dan kita berprestasi lumayan baik. Iya, Betul? betul. Semua masyarakat menurut saya setuju. Di Piala Asia, Piala Asia U23 juga kita lumayan berprestasi. Yang sebelumnya timnas Indonesia belum pernah Iya. sampai situ. Dan nggak tahu ya kenapa tiba-tiba di akhir itu dipermasalahkan, nggak ngerti. Karena di kita tuh memang ada beberapa yang bisa bahasa Inggris juga di staf pelatih kita. Ya, Saya kan betul. memang khusus buat Bahasa Indonesia. untuk yang menerjemahin coaching ya. coaching ke pemain Indonesia. yang berbahasa Indonesia dan sebaliknya juga. Iya. Orang Indonesia ya. Jadi ada yang Inggris juga, ada 2 malah yang bisa, yang benar-benar pernah kuliah di Inggris, ada juga dari pelatih, Iya. dan ada salah satu yang Sekarang Persebaya itu siapa namanya kok? Iya, Coach Shin Sang-gyu itu. Ya, dia itu yang memang di Inggris lama dan juga ada staf pelatih Coach Shin itu juga pernah kerja di AFC lama, hampir 5 tahun sebelumnya, sebelum ke timnas Indonesia. Jadi sebenarnya secara bahasa menurut saya, ini menurut keyakinan saya, tidak ada masalah apa-apa sebenarnya karena ya tanya pemain aja. Ada yang pernah ngaku kalau ada masalah komunikasi? Pernah dengar dari pemain? Iya, nggak tahu ya. Menurut saya belum pernah dengar sih. Belum pernah ada dari pemain sendiri. Oh, ini ada masalah komunikasi sih antara pemain dan pelatih. Kan belum pernah ada sampai sekarang. Jadi sebenarnya terbukti yang mana kira-kira gitu. Gue kadang-kadang juga pernah lihat tuh Coach Shin ngobrol sama Elkan Bagot ya di sebelum waktu Elkan masih awal ada gitu. Itu nggak ada loh, Je. Dan nggak ada pelatih yang lain. Itu ngobrol bahasa apa, Je? Apa ya? Kan sebelumnya pasti ada latihan dong kita. Ya dengan bahasa Inggris, bahasa Indonesia kan ada semua. Terus jadi walaupun nggak ada penerjemah di lapangan saat pertandingan berjalan langsung, itu sebenarnya nggak terlalu butuh sih sebenarnya penerjemah. Karena
saya secara bahasa bola itu udah ngerti semua. Iya. Dan dengan motion aja pemain pada paham. Oh, maunya apa coachnya gitu. Karena coachnya juga kan udah lama sama pemain-pemain timnas gitu. Jadi ya pasti ngerti gitu, nggak ada masalah. Dan selama ini memang nggak pernah ada masalah juga di dalam pertandingan gitu. Iya. Ada ini nggak aja apa cerita-cerita gitu. Lu kan selama 5 tahun itu di timnas bersama coach Sin, bersama para pemain, ada momen-momen lucu nggak? Ini momen lucu nih. Momen lucu. Iya, momen lucu yang entah di kamar hotel, entah di hotel, entah di... Mungkin selain yang viral-viral ya. Kan Iya. kalau yang viral-viral banyak kayak Shinteong kemplang Sadil pakai Sadil apa siapa waktu itu pakai galon. Arhan ya? Bukan galon, tapi kayak Apa sih? balon balon gitu sih. yang kayak. ya atau enggak kayak Rido, kan Rido kayaknya suka jahil juga tuh Iya, sama suka Coach jahilnya. STY. Iya. Maksudnya Rido. ada nggak yang selain yang viral-viral lah gitu? Selain viral-viral, paling di TC Chiang Mai kali ya, dengan pemain-pemain U19. Itu latihannya 4 kali sehari, dan ya kita staf pelatih pun mati-matian itu buat memperkuat fisik para pemain gitu. Jadi kita latihan fisik terus, setiap bangun pagi jam 6 kita latihan, jam 10 latihan, jam 3 latihan lagi, jam 8 latihan lagi kayak gitu. Jadi makan latihan, habis itu tidur. Kayak gitu. Nah, kadang-kadang kan kalau gue lihat tuh kalau di fotonya tuh saat latihan fisik itu jogging itu lu ikut jogging kan tuh? Iya. Iya, jogging awal. Jogging. Bukan latihan Gue pikir lu fisiknya. ikut terus-terusan latihan Saya fisik. mati juga sih nanti ya. Saya nggak bisa terjemahin nanti, ngos-ngosan nanti. Ada yang ini nggak? Ada yang istilahnya kalau latihan fisik berlebih kan tuh ada yang suka apa jackpot ya atau Iya, betul. ada nggak di kondisi waktu latihan saat itu? Beberapa pemain ada pasti. Ada ya. Setiap latihan fisik pasti ada aja. Ada yang alasan kayak udah pusing katanya. Nggak ada. Nah, kita bisa cek dari kan alatnya kan kita pasang. Jadi kita tahu dia benar-benar ngos-ngosan apa enggak. Jadi kita cek selalu dari situ juga kadang. Sebetulnya pendekatan kepelatihan coachin dari mana sih? Kan kalau pelatih kan ada pendekatannya dia tuh lebih seneng total football atau pendekatan pragmatis atau apalah. Pendekatan sama pemain. Bukan. Pendekatan gaya mainnya. Gaya mainnya. Sebenarnya kalau coach itu kayaknya sesuai lawan sih. Sesuai lawan. Adaptif lah ya. Iya, sesuai lawan. Lawannya lebih kuat apa enggak daripada kita. Atau lebih di bawah kita atau enggak gitu sebenarnya. Tergantung itu. Tapi kan kalau di Asia kan memang banyaknya lebih kuat daripada Indonesia sebenarnya. Walaupun banyak pemain-pemain dari luar negeri, tetap aja kita masih di bawah mereka sebenarnya. Betul. Nah, dengan situasi itu kita seringnya memang memang kita fokus defense, dan habis itu ya baru kita serang balik. Ya memang caranya itu yang kita memang kejar terus. Lebih gitu. pragmatis ya. Memang lebih pragmatis. Dan pemain-pemain kita tuh setelah banyak pemain-pemain diaspora keturunan ya, itu pemain-pemain kita ada yang rata-rata pemain-pemain Eropa lah. Sementara pelatihnya kan ini dari Asia nih. Ada asumsi dari beberapa pihak nih, Jek. Siapa? bahwa kalau orang-orang Eropa ngelihat Asia kan tuh sebelah mata ya. Dari pemain Eropa ya? Iya. Iya betul, bisa. Ini apakah seperti itu di timnas? Artinya pemain-pemain Eropa yang ada timnas, nih pelatih gua Asia nih. Ada nggak yang kayak gitu, Ji? Ini maksudnya secara keseluruhan atau? Iya, secara keseluruhan atau ada 1-2 pemain mungkin yang Kalau 1-2 nggak tahu ya, saya jujur nggak tahu. Pelatih gua Asia nih, gua kan pemain Eropa Tapi gitu. secara keseluruhan nggak ada. Nggak ada ya? Secara keseluruhan nggak tahu ya 1-2 atau apa enggak. Saya nggak pernah tanya juga sama pemain itu, jadi saya nggak tahu. Tapi dari yang lo lihat gitu, ada nggak yang seperti itu yang lo lihat nih gitu loh? Oh, ini cari thumbnail kayaknya. Ya. Ada nggak pemain yang kan katanya ada ya, gue nggak sebut Katanya ya. namanya ya, gue nggak sebut namanya yang katanya waktu di itu yang dia mau pulang gitu ya. Ya lo tau lah siapa gitu.
Jujur saya nggak pernah dengar langsung, jadi nggak tahu ya kalau dia memang meremehkan pelatih Asia atau enggak. Tetapi iya saya rasa ada. Tapi Ada ya? selain itu nggak pernah ada. Apa? Dan semuanya menghargai coaching juga, sebaliknya pun sama. Dan ada malah satu pemain Eropa itu datang ke coaching sendiri, dia benar-benar berterima kasih gitu dengan coaching Berterima kasih untuk walaupun muda jadi mainkan terus. Saya benar-benar bersyukur gitu. siapa tuh? Ya itu kan positif je. Kalau positif Positif nggak apa-apa dong Iya. dibuka. Si itu kayak Ivar ya, Ivar. Bukan. Ada. Kalau saya dengar nggak tahu Ivar Rafael, mungkin pernah oke. datang juga, Rafael datang juga, tapi saya nggak tahu. Tapi Justin Hubner waktu itu Oh, datang. Justin Hubner, ya, ya. Dan ya dia datang pas selesai Piala Asia waktu itu. Dia datang sendiri, dia benar-benar mau mengucapkan terima kasih. Walaupun saya masih muda tapi dikasih kesempatan banyak gitu. Tapi ya coaching juga bilang ya kamu layak untuk bermain di level internasional sekarang. Jadi memang masih banyak kekurangan tapi harus tingkatin. Nah, skill ngomong-ngomong kamu soal lagi. pemain, Je. Ini salah satu pemain yang mencuat di era Coach Shin ya. Bahkan bisa dibilang ya mungkin kalau bahasa sepak bolanya anak kesayangan ya. Kayak Rafael Strijk. Rafael Strijk itu di zaman Coach Shin selalu main. Betul ya, Je? Nomor 9-nya Indonesia di era Coach Shin itu Rafael Strijk. Rafael Strijk, Ya saat itu belum ada Ole Romani ya. Betul. Bagus. Dia tuh bukan nomor 9 tapi Betul. dimainkan di nomor 9. Kadang nomor 9, kadang winger juga sih. Kadang winger, main. betul. Dan bagus di era Coach Shin tuh bagus. Coach Shin pergi, Rafael Strijk hilang. Hilang dalam tanda kutip ya. Dia bukan hanya hilang dari daftar timnas, tapi hilang juga di level klub juga, bahkan nggak dapat menit bermain. Tahu. Menurut lu kenapa, Je? Apa pendekatan Coach Shin yang bikin Rafael Strijk tuh main gila di timnas di era dia? Sebenarnya kalau saya sih percaya hal ini. Jadi pemain penting sekali untuk meningkatkan kemampuan dia itu perlu ketemu pelatih yang cocok baginya. Jadi menurut saya Rafael, mungkin Marcelino juga sama. Mungkin sangat cocok sama Coach Shin, gayanya Coach Shin. Perlu pelatih yang memperkuat mentalnya dari segi apapun gitu. Jadi dan perlu pelatih yang seperti itu sih buat mereka itu. Jadi mungkin saja pelatihnya belum cocok buat mereka berdua menurut saya. Itu menurut keyakinan saya. menurut keyakinan. Menurut ya. Ini kayak Panji selalu musuh. Menurut keyakinan saya. Saya belajar, nggak tahu sebelumnya saya belajar kan, maksudnya kalau ngomong nggak boleh, nggak boleh sembarangan. Nah, ini belakangan juga selain Coach Shin dikaitin oleh timnas ya. Iya. Ada yang bilang kelompok umur lah atau apalah. Coach Shin juga dikaitin sama klub Indonesia aja. Ini ya. Di sini kota ini ya. Iya, di kota ini. Kota ini. Persija. Iya. Nggak usah kota ini, sebut saja. Iya. Kirain nggak boleh ya. Apa-apa. Karena ada ngomongnya belum sebut jadi Sebut. kirain nggak boleh. Persija. Ya, Persija. Apalagi Persija kan sekarang kan disponsori oleh Hyundai ya, salah satu sponsornya Hyundai. Korea kan. Nggak ada hubungannya sih sebenarnya. Iya. Dikait-kaitin aja ya terus. Ini kan cocok logi aja. Iya, betul. Siapa tahu bisa Iya. ini gitu kan. Iya, benar. Apalagi Persija kan kalau seandainya ini ada yang ngomong juga, salah satu pundit ya, ada yang bilang ke dia bahwa orang Persija mempertimbangkan Coach Sintayong untuk jadi pelatih musim depan kalau seandainya Persija gagal juara musim ini. Coach Shin pernah ngomong nggak dia kalau seandainya ada klub Indonesia yang nawarin atau gimana, yang dia mau nggak kira-kira? Belum setahu saya. Karena saya bukan agen coaching juga. Iya. kan. Jadi setahu saya sih belum ada tawaran, setahu saya. Tapi coaching pernah omong juga di podcast mana-mana bahwa coaching nggak apa-apa, apapun terbuka. Jadi tawaran apapun terbuka. Jadi
coach Shin akan terima kalau tawarnya oke. Oke. Jadi oke kalau seandainya dia bukan timnas juga it's okay ya, Iya, Coach iya. Shin bersedia ya. Kalau memenuhi syaratnya coach Shin ya silakan. Apalagi kan di Persija tuh banyak anak Coach Shin tuh. Iya. Ada Dan siapa? Witan. tapi mungkin Ridho. bisa sulit juga ya karena pernah kejadian yang tidak diinginkan Apa tuh? di Indonesia maksudnya. Oh. Iya, jadi oke. Ya kan harus beda konteks. ya dia. maksudnya harus lihat banyak detail-detail syarat ini kan kontrak. Iya iya, Mungkin. ya kan beda konteks Persija atau dan PSSI kan beda. sih. Iya, ini dari omongan lu kayaknya harus lihat ini seberapa dalam memang sebetulnya itu. Nggak tahu saya juga. Nggak tahu. Seberapa dalam Nggak tahu. apa ke dalam tanda kutip ada trauma nggak Coach Shin dengan Indonesia kalau kayak gitu? Sama Indonesia sih enggak ya. Heeh. Bukan Indonesianya tapi sama Iya, nggak usah lu sebut. iya. Sikat tipis saja ya. Dengan itulah ya, dengan satu federasi itu. Tapi Coach Shin sih memang selalu bilang di mana-mana juga sama ini. Maksudnya Coach Shin selalu mengucapkan terima kasih juga sama Pak Erick Thohir karena memang selama Coach Shin ada di timnas memang banyak sekali dukungannya dari Pak Erick. Jadi Coach Shin selalu terima kasih gitu, Bang. Jadi selalu ngomong itu sih memang ke saya juga iya. Sampai sekarang memang kalau nggak ada dukungan seperti itu ya pasti tidak bisa berprestasi kayak kemarin di Piala Asia mau Piala Asia U23 gitu waktu itu. Iya. Setelah coach di tangan Coach Shin kan sampai putaran berapa? Tiga ya? Tiga. Kemudian diteruskan Coach Patrick dan sekarang John Herman. Pernah ngobrol nggak sama lu, Je? Coach Shin nih ngomongin soal timnas. Timnas sekarang begini nih, begitu loh. Sebenarnya kalau nonton sih paling cuplikan aja ya kalau dari Coach Shin ya. Dan tahu hasilnya gitu kan dari berita. Jadi Coach Shin sih ya merasa sayang sekali. Kalau Coach Shin bilang ya Coach Shin yakin bisa lolos 100% di putaran 3 bukan 4 juga. Putaran 3, Je? Iya. Putaran 3 nggak susah, Je. Kan Karena beda berapa poin ya sama Australia waktu itu satu kayaknya. iya, satu Itu atau dua lah. Ya sebelum ya saat itu Sebelum kan, ke away iya ke waktu itu kan Australia. terakhir menang ya lawan Arab Saudi ya kalau 2-0. Setelah itu kan ada jebakan Batman Piala AFF itu, Je. Iya kan? Oh, jebakan ya? Jebakan Batman. saya- Jebakan Batman. Kalau gue pribadi menyebut itu jebakan Batman. Gitu ya. Kenapa? Karena coach Shin disuruh nurunin U23. U22 ya, iya. Buat persiapan Piala Asia Itu maunya U23 yang coach- gagal di kemarin. Itu maunya coach Shin atau maunya PSSI? Itu memang kesepakatan antara kedua belah pihak. Ya jadi oke, kita juga mikir nggak perlu juara lah ini, nggak penting. AFF yang lebih penting kan Piala Asia U23 dan SEA Games. SEA Games. Jadi akhirnya Apalagi kita bukan ada FIFA kan AFF. ya itu makanya. Jadi kita memang oke, kita di era Pak Erik sama Coach Sinteyong kita coba juara aja di SEA Games sama Piala Asia kita coba maksimalkan. Oke. Tapi Sayangnya. ternyata jebakan. Jebakan Batman. Kata abangnya tadi. Iya. Jebakan. Jebakan Batman. Oh, luar biasa ya. Kalau yang disebut-sebut oleh Coach Shin selama ngelatih timnas nih, dia sebut apa sih kelemahan utama tim pemain-pemain Indonesia? Mental. Mental. Seberapa lemah mental pemain Indonesia? Seberapa lemah. Jadi kalau kita tanding lawan timnya lebih kuat, udah Ngedrop duluan. ada alasan Oke. buat kalah. Oke. Oh ya kita bisa kalah karena memang lebih kuat daripada kita. Nah. Itu yang memang tertanam di otaknya para pemain waktu itu. Oke. Bahasanya udah ngedrop duluan lah ya. Drop dulu. Jadi mungkin awalnya nggak ngedrop tapi di otak mereka udah ada alasan. Ya, Ketika kalah, kita kenapa? Aku cedera jadinya kayak gini. Tengah-tengah pertandingan kenapa? Ada alasan begini. Padahal di dunia sportsnya nggak ada alasan buat menang gitu. Ya, Mau gimana pun ya menang ya. Menang, Ya, kalah gitu. Kalah ya. Oke. Dan itu biasanya apa yang dilakukan Coach Shin untuk build up Build up mentalnya. mental? Selalu memberikan motivasi, selalu kasih tahu pemain. Pas lawan Korea juga waktu itu pernah ngomong juga,
Australia, Yordania, semua coach sampaikan semua. Ya ini kita sama-sama manusia gitu. Kenapa harus takut? Dan coach kasih tahu cara-cara bagaimana bisa menang. Karena coach juga banyak pengalaman kan, mau di timnas Korea atau sebagai pemain juga ada pengalaman di timnas dan klub juga ya sebagai pelatih gitu, ada pengalaman semua gitu. Jadi ketika lawan kayak Arab, Saudi bagaimana dia tahu caranya. Jadi ya percaya saya aja gitu. Dengan percaya saya kalian lakukan, kalian bisa menang. Jadi pemain pada kayaknya kayak apa ya? Jadi nyadar gitu. Oh iya sih kita sama-sama manusia. Dan ngapain kita harus takut duluan gitu. Jadi dengan saling percaya, jadinya bisa membuat sinergi yang baik kayaknya. Waktu itu. Nah, walaupun pemain-pemain kita ini udah banyak bercampur sama pemain-pemain Eropa, tetap penyakit itu masih ada, Ji? Ada. Masih ada ya? Mungkin karena ada darah Indonesia juga, mungkin jadi nggak kemana-mana. Tapi memang pemain natural, pemain diaspora juga punya mentalitas seperti itu. Memang membaik dengan adanya pemain-pemain naturalisasi dan banyak juga pemain-pemain lokal bisa belajar dengan adanya pemain-pemain naturalisasi, tetapi ya tetap mental itu harus dibuat terus gitu. Karena gimana pun main bola kan bukan 1-2 pemain, tapi 11-11-nya gitu. 11. Jadi walaupun dari 10 orang yang mikirnya kita bisa menang, tapi satu pemain yang mentalnya kurang, kita nggak bisa menang gitu. Artinya sama aja 11 lawan 10. Jadi itu yang harus dibuat satu demi satu, dan pemain ini bagaimana dikontrol, pemain ini dikontrolnya begini, treatmentnya bagaimana yang ini, itu semua ada di pikirannya coach gitu waktu itu. Nah itu kan pemain-pemain kita tuh rata-rata ada pemain yang betul-betul 100% Indonesia, ada yang campuran. Waktu mereka datang itu kan ada kelompok-kelompok nggak sih di camp pelatihan? Enggak. Misalnya yang kelompoknya Itali ngumpul. Enggak. Yang sama sekali enggak ada. Liga Belanda, karena enggak langsung datang semua. Iya sih. Tapi satu demi satu. Kayak paling banyak juga 2 atau 3 pemain datang. Jadi dan coach juga sengaja membuat pemain pas makan nggak boleh duduk tempat yang sama. Oke. Tapi selalu harus ganti-gantian. Kalau ada yang sama langsung ditendang. Makan pagi sama siapa, makan siang sama siapa. Iya, jadi setidaknya nggak boleh di satu posisi yang sama. Misalnya kursi di sini. Iya. Tadi pagi makan di sini. Siang nggak boleh di sini, harus di samping sana. Harus pindah. Begitu. Jadi sengaja dilakukan, dan setelah selesai makan kan pemain pada makannya cepet ya. Kayak 5-10 menit udah selesai gitu kan. Terus coachnya nggak mau, tetap dibiarkan biar ngobrol dulu. Ngobrol dulu. Selalu. Jadi makannya santai sambil ngobrol gitu kah? Ya, jadi kadang pemain kasih kasih signal coach kita mau naik gitu. Tapi nggak dibolehin, kadang kayak dibiarkan 10-15 menit biar ngobrol dulu, biar santai dulu, biar lebih dekat gitu sama antara buat bonding pemain. Buat bonding pemainnya juga. Betul. Ya artinya nggak ada tuh geng-geng. Nggak ada geng-gengan. Betul, nggak ada geng-gengan. Mungkin ada ya di luar TC. Di luar TC. Iya, tapi nggak sampai dibikin kelompok begitu sih kayaknya. Dan juga di media sosial kan saat coachin pegang timnas ya. Pegang timnas itu selalu netizen antusias ya. Ya artinya obrolan tentang coach Sintayong itu selalu bikin netizen antusias. Ya mungkin lebih tahu ya mungkin ya. Nah ini dia yang menjadi penasaran gue aja. Ada yang bilang, ada yang curiga coach Sin pakai buzzer katanya. Bener nggak sih, Cek? Kalau coach yang pakai buzzer berarti saya yang pakai artinya. Kali aja operatornya lu. Sampai saat ini saya. Jadi ya saya juga nggak tahu, bingung juga pakainya dari mana juga kan nggak tahu. Dan maksudnya coach juga nggak terlalu pentingin kayak sosial media gitu. Jadi benar-benar strict lah ya. Ini strict aja gitu, maksudnya ngapain juga cari muka di sini sekarang. Yang penting kalau prestasi ya otomatis kan maksudnya. Ya nama naik gitu maksudnya. Ngapain juga kita harus pakai buzzer, mikirin itu. Ya, mikirin taktik, mikirin pemain aja udah nggak ada waktu gitu kan.
Mikirin Tapi ya pemain ngapain- pusing, ngapain ngapain mikirin mikirin? dunia luar gitu. Buzzer. Ya, tapi kan soalnya yang namanya buzzer itu di Korea itu hal biasa ya, Jay. Buzzer enggak sih kayaknya di Korea nggak Istilahnya, ada sih kayaknya. Artis-artis K-pop segala macam kan rata-rata umumnya pakai buzzer. Kalau di Korea kayaknya nggak ada buzzer deh. Masa? Nggak ada. Paling Serius? mungkin memang bisa disudutkan. Jadi karena disudutkan sama media, jadi banyak yang nggak suka mungkin ada. Tapi kalau buzzer kayaknya nggak. Saya baru dengar juga soalnya. Nah, itu dia bicara soal media nih, Jay. Iya. Media Indonesia kan agak-agak ekstrim juga kadang-kadang ya. Sikat tipis. Ya. Karena sikat tipis nggak ini ya, nggak ekstrim. Nggak ya mungkin ekstrim, ya. karena Iya. tipis kan. Tipis. Mas ikatnya cuma tipis. Siap. Nah, itu Coach Shin sempat stres gak sih menghadapi tekanan media atau tekanan netizen yang baru kalah dikit, stay out. Kalau lagi menang ya dipuji-puji. Kalau lagi kalah tagar stay out. Enggak pernah sih. Nggak Dia pernah. nanggepinnya gimana, Ji? Nanggepinnya ya perhatian dari fans sepak bola. Fans sepak bola ya artinya segitunya banyak dong. Banyak yang ngomong kayak gitu artinya fansnya banyak dan banyak yang cinta sama sepak bola gitu. Jadi Coach Shin memang nggak pernah stres gara-gara kayak gitu dan nggak ngerti juga Coach Shin. Oh, malah ngambil sisi positifnya gitu ya. Coach Shin nggak ngerti sama sekali kan sih. Iya sih. Jadi paling saya yang kasih tahu secara apa ya? Secara general apa? Ya secara general apa yang media sampaikan dan sekarang suasananya seperti apa. Itu aja saya kasih tahu dan Coach Shin ya Lu kasih tahu semua tuh, Ji. ya kasih tahu semua. Nggak ada yang lu Nggak boleh. sembunyiin gitu. Nggak boleh. Sampai hate comment kayak mohon maaf bahasa-bahasa kasar gitu juga dikasih Tapi tahu gini. iya, maksudnya kan nggak mungkin kan, maksudnya komen kan kayak puluhan ribu komen, kan saya nggak mungkin translate satu-satu. Iya. Jadi secara general aja saya kasih tahu, oh banyak yang omong kayak gini, banyak yang omongnya begini, banyak yang positif, banyak yang negatif, kayak gitu aja sebenarnya. Jadi nggak semuanya sih translate. Dan juga banyak yang mempertanyakan tuh selama 5 tahun kok Coach Shin belum bisa bahasa Indonesia juga. Dia Oke. ada berusaha untuk belajar bahasa Indonesia nggak sih, Je? Ada. Tapi karena tua mungkin agak sulit ya kayaknya. Oke. Coba, maksudnya itu kan nggak jadi kendala menurut saya. Karena gunanya penerjemah itu memang untuk translate. Biar tidak ada masalah komunikasi. Oke. Coach Shin belajar nih, udah bisa. Coba misalnya belajar 5 tahun seberapa bisa coba kira-kira? Iya, susah ya. Susah sih. Oh, mungkin bisa ya, tapi seberapa bisa? Apakah bisa Lancar. selancar saya mungkin? Lu berapa tahun di Saya udah Indonesia? 17 tahun di sini. 17 tahun. Butuh berapa tahun untuk lancar kayak gini? Kalau saya cepat karena masih muda dan mungkin sekolah lokal juga. Iya. Jadi saya dalam 3 Lu tahun. sekolah lokal di sini? Iya, sekolah lokal. Di SD? swasta juga. Iya, SMP? SMA. SMA. Iya. Oke. Jadi saya cepat. Tapi coaching kan bukan untuk belajar di sini kan. Jadi beda kayaknya posisinya. Dan juga misalnya coaching belajar 5 tahun terus ngajar dan melatih pemain-pemain timnas dengan bahasa Indonesia yang belum terlalu lancar, bagaimana? Malah jadi masalah komunikasi jadinya. Iya. Jadi makanya butuhlah penerjemah gitu menurut saya. Iya. Dan Korea pun sama. Korea juga ada penerjemah kok. Iya, Kalau ada pelatih asing datang. Sama gitu. Dan gue dengar juga setelah lo nggak sama Coach Shin, lu katanya ngambil kepelatihan. Oh, kepelatihan. Itu mas bukan setelah dipecat. Oh, setelah Sebelum dipecat saya udah ambil. waktu masih D sama C. di timnas ya? Masih timnas itu. Waktu Dia ambil lisensi masih- kepelatihan. Iya, pas November berarti sebelum lawan Jepang sama Saudi ya? Saudi. Arab Saudi. Iya, setelah Cina saya ambil lisensi C dan udah selesai di situ dan baru dapat itu baru sekarang ini. Sekarang udah apa nih berarti C? Kenapa? Sekarang C? Iya, C udah dapat. Kemudian November tahun 2024 ikut Iya. dan baru dapat kemarin. Lo ada niat untuk ngembangin itu? Lagi ada. Oh, gitu. Lagi ada. Niat. Lagi ada Jadi mungkin lanjut ke B. Mungkin. Apa mungkin niat melatih? Nggak mungkin. Kayaknya nggak ada yang mau sama saya kayaknya. Lah, belum tentu juga kan? Siapa tahu itu kelatih tiba-tiba. Ya banyak yang bilang so tahu aja kan tadi. Nah,
Sebetulnya selama lu 5 tahun bersama Coach Sin, pelajaran terbesar apa yang lu dapet dari dia? Manage staff pemain. Manage staff pemain. Caranya saya belajar. Emang seperti apa dia manage staff dan pemain? Jago dia, tarik ulurnya itu jago. Tarik sama ulur pemain. jago. Tarik Sam- ulur. Iya. Ini kayak orang pacaran juga. Tarik Memang ulur. Kayak kan nggak mungkin dong. Kan kuda juga dikasih wortel terus itu nggak Iya, mungkin oke. kayak bisa lari dengan baik gitu. Kadang juga harus kasih pukulan gitu kan. Nah itu yang dia jago banget. Kapan harus ditegasin gitu? Kapan harus kasih yang manis gitu? Iya. Jadi pemain benar-benar bisa apa ya? Mentalnya jadi itu ya karena itu sebenarnya. Iya, jadi kalau coaching kan selalu tegasin tim ini harus jadi satu. Bukan cuma pemain, bukan cuma 11 pemain, cadangan plus di luar cadangan pun harus jadi satu. Plus para pelatih. Plus PSSI. 3 ini harus menjadi satu itu. Itu yang coaching selalu tegaskan. Dan ya membangun mental pemain itu yang coaching jago gitu menurut saya gitu. Dan saya banyak belajar juga bagaimana detailnya itu bagaimana, apa yang harus diajarin. Dan pemain-pemain Indonesia apa yang kurang, khususnya untuk pemain-pemain usia dini gitu. Itu sih saya kemarin lihat gitu. Makanan-makanan juga dia perhatiin sih kalau selama TC ya. Iya, sebenarnya makanan basic sih sebenarnya, tapi dari pemain Indonesia yang mungkin mikir bukan apa-apa. Ya, tapi sebenarnya secara profesional harusnya pemain sendiri yang harus sadar apa yang mereka boleh makan, apa yang nggak boleh makan gitu harusnya. Gitu. Selepas Coach Sin, lu lihat timnas Indonesia seperti apa aja? Kapan? Sekarang? Selepas Coach Sin lah. Selepas Coach Sin? Jelek. Pas nggak jelek di masa di yang kapan tuh? Jelek dong. Iya. Memang gagal Iya. Piala Dunia. Iya, gagal, itu ya. jelek memang. Menurut saya memang jelek kemarin. Ada Pas beberapa di faktor. Nah, sekarang kan masuk era baru nih, John Era baru. Hartman. John tuh. Hartman. Kemarin di FIFA Series lu lihat seperti apa? Jujur belum bisa nilai karena memang baru pegang juga kan. Iya. Dan apa ya? Perlu waktu menurut saya juga. Memang John Hartman saya juga merasa sepertinya pelatih bagus. Tapi nggak tahu ya saya. Cocok apa enggak sama Indonesia saya belum tahu juga. Dan jujur belum terlalu kelihatan apa ya? Permainan apa yang diinginkan oleh John Hartman gitu sekarang. Jadi belum kelihatan sejujur di pertandingan kemarin. Dan ya mungkin pertandingan pertama kan sebenarnya nggak usah dilihat lah sama sekali. 4-0 ya kita menang ya. Itu nggak usah dilihat. 4-0 Saint Kitts Nevis ya. Itu nggak usah dilihat sebenarnya. Nggak usah dipuji, nggak usah Iya, tapi kan lawan Bulgaria kita kalahnya 1-0 dan kita nyerang terus loh. Penalti lah kalahnya. Nyerang terus gimana ya maksudnya? Maksudnya ball position kita menguasai. Ya sebenarnya jangan lihat ball position sih. Sebenarnya ball position nggak penting sih Nggak penting ya. Menurut saya nggak penting. Tapi ketika menyerang sekali itu seberapa efektif gitu dan seberapa berbahaya untuk lawan. Itu sih yang harus kita lihat. Bukan ball position kita 70%, 80% kita menang kuasain bola gitu tapi kita kalah. Sayang sekali, bukan itu sih sebenarnya. Kalau saya sih lihatnya begitu. Oke, seberapa efektif. Dan kalau di era Coach Sintayong tuh rata-rata striker yang murni striker tuh nggak kepake, J. Itu kenapa, J? Karena nggak ada. Apa gaya mainnya gitu kan? Coba lo lihat deh, striker yang betul-betul nomor 9 gitu, yang the real striker seperti Spaso ya, Spasojevic Iya, ya. Spasojevic. Nggak berkembang di era Coach Sin ya. Kemudian Ramadan Sananta. Dan yang kecenderungan yang sering dimainin di nomor 9 itu oleh Coach Sin adalah striker yang bertipikal winger. Rafael Strike dulu pernah Yudo main di situ, Ezra Walian. Bilangnya soalnya ini karena nggak ada striker yang oke banget Karena nggak ada striker di yang posisi oke itu. banget. Jadi kita pakai strategi atau taktik zero striker. Zero striker. Iya, jadi kita tanpa striker main. Jadi satu pemain itu bebas. Jadi nomor 9 itu bebas. Bebas bergerak. Bukan false nine lagi itu kan. Iya, jadi kadang juga Marcelino kan jadi winger. Dia juga selalu dibebasin main dan ketiga pemain depan ini bebas. Kalian tuker posisi nggak masalah gitu karena mereka sudah terbiasa juga pemain-pemain itu gitu. Dalam formasi 3-4-3 itu ya. Iya, biasanya 3-4-3 kan ya. Gitu. Atau 3-5-2 kan kadang juga. Jadi dua pemain juga kadang bebas dan
ya dua Jadi- pemain winger jadi dua striker gitu. Jadi istilahnya memang itu yang ditekankan oleh Coach Shin karena nggak memiliki benar-benar striker yang bagus gitu, yang cocok. Dia lebih memilih untuk zero striker. Betul. Mungkin kalau ada Oleh mungkin bisa beda cerita, tapi juga perlu menurut saya Coach Shin bakal ngubah dia juga pasti cara mainnya, karena ada beberapa hal yang saya lihat kayaknya Coach Shin kurang suka. Jadi makanya mungkin Coach Shin juga pasti bakal ngobrol banyak sama Oleh biar dia ngubah caranya gitu maksudnya. Nah, selepas Coach Shin ini, bagaimana lu lihat masa depan timnas Indonesia di apa namanya? Apakah timnas Indonesia sudah berada di jalur yang tepat menurut lu, Je? Menurut saya. Menurut lu nih, bukan menurut Coach Shin. Iya, saya juga nggak tahu. Kalau menurut saya, Untuk menuju level Asia lah minimal. sudah ini ngomongin Piala Asia atau Piala Dunia? Iya, paling enggak untuk menuju levelnya masuk. Kalau Coach Shin kan bilang Indonesia seharusnya udah masuk level Asia nih. Iya. Iya. Nah, selepas Coach Shin nih, kan kita gagal ke Piala Dunia di era Patrick Kluivert, sekarang masuk era baru di era John Herdman. Menurut lo, apakah sudah berada di jalur yang tepat untuk bisa menuju level Asia dulu deh? Seperti tadi saya bilang, saya nggak bisa pastikan ini cocok apa nggak sebenarnya. Tapi menurut saya pelatih baik memang dan jalur yang baik menurut saya. Tapi kan kita belum tahu ya kedepannya bagaimana, dan kita harus lihat mungkin di AFF dulu. Ayo dulu. Memang nggak perlu juara, tetapi setidaknya permainan apa yang diinginkan oleh John Herdman harus ada di pemain-pemain itu. Walaupun nanti bakal jadi cadangan mungkin nantinya ya, pas di timnas senior gitu ya, ketika kumpul di FIFA Matchdays. Tetapi itu yang mungkin harus ditanamkan oleh John Herdman saat ini. Dan dengan melihat AFF, walaupun itu nggak jadi patokan untuk menilai pelatih baru ini, tetapi tetap aja harus ada warna apa yang dia mau gitu. Jadi baru bisa kelihatan, oh kira-kira ketika di level Asia atau level internasional mungkin bisa bersaing. Itu yang mungkin kelihatan nanti. Oke, mungkin ini last question kali. Lu sebetulnya kendala paling besar apa yang dialami Coach Sintayong selama melatih timnas selain mental tadi ya? Selain mental. Selain mental Untuk pemain. Selain mental pemain. Ya, Ini untuk semuanya. Untuk semua. Apakah fasilitasnya yang kurang atau Secara apa? general lah, Secara general apa masalah paling utama yang dialami Coach Sintayong selama melatih timnas Indonesia? Waduh, mungkin ya. Eh. Ini menurut keyakinan saya. Saya lagi. Menurut keyakinan saya, mungkin ada beberapa pihak yang mengganggu pikiran Coach Shin. Mengganggu pikiran. Mengganggu. Seperti Ya, mungkin ada penitipan pemain gitu? bukan penitipan. Bukan penitipan. Sendal Mungkin, penitipan. mungkin, Ini tipe sendal dong. mungkin kayak apa ya, saran, tapi bukan saran masalahnya. Instruksi gitu ya. Nggak tahu ya, maksudnya ini semacam begitu, apa ya, memberikan saran itu dari luar timnas itu sebenarnya tidak baik menurut saya. Bukan netizennya bebas memberikan komentar kan, tapi ya Dari internal federasi gitu ya maksud lu ya? ya mungkin bisa jadi, bisa Atau mungkin ada pihak-pihak lain yang kayak pihak lain juga mungkin. Ya walaupun saya tidak terlalu tahu gitu. Oke. Pesan-pesan lo, Je, sebagai closing. Apa pesan-pesan lo untuk fans timnas Indonesia? Kan sekarang udah ambil jalur John Herdman. Ya. Ya berarti harus percaya, harus memberikan dukungan penuh, mau nggak mau. Sekarang udah dipegang sama beliau gitu. Jadi kita harus percaya. Ya memang sebelumnya gagal, tetapi ya kita harus percaya, harus memberikan kepercayaan kepada pemain juga, baru kita juga bisa prestasi lebih baik pastinya. Tanpa fans, sepak bola bukan sepak bola. Jadi ya mohon ya para fans bisa mengerti situasi apapun yang terjadi, karena ya kita juga nggak bisa handle semua kan. Jadi
harus memberikan dukungan penuh aja sih. Mau itu AFF, setiap pertandingan timnas, ya setiap pemain juga, ya itu sih saya Nah, minta. itu pesan dari JJ terakhir tuh, dengerin para fans timnas. Pesan dari JJ menjadi closing sikat tipis di episode kali ini. Terima kasih JJ. Terima kasih. Terima kasih Jetro udah nemenin gue. Terima kasih. Luar biasa. Ketemu lagi di sikat tipis episode mendatang. Salam olahraga.